Selamat malam Pak dosen, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan nama saya Windy Tamara, saya kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan argumen saya atau pendapat saya mengenai komodifikasi tanah dalam pembangunan di NTT, yaitu Nusa Tenggara Timur. Nah, ini menurut pendapat saya sebenarnya dalam hal konteks juga tadi Bapak Yonatan Lopo menjelaskan tentang 10 tempat pariwisata di NTT. Yang saya tangkap di sini etika dalam pembangunan konteks dasarnya adalah tanah. Sebenarnya masalah tentang tanah ini bukan hanya pemerintah saja, tetapi ini juga masalah kepada masyarakat sekitar. Nah, tadi Pak dosen menjelaskan tentang tempat pariwisata yang menggunakan sebenarnya tanah dalam hal membangun sebuah tempat atau sebuah ruang untuk masyarakat sekitar atau untuk provinsi sekitar. Sebenarnya dalam hal itu pemerintah harus merencanakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Karena menurut saya kalau misalnya pemerintah membangun suatu daerah, misalnya suatu taman, tapi itu cuma untuk kebutuhan pokok, dalam arti kebutuhan bukan cuma untuk masyarakat, bukan untuk tertuju kepada masyarakat, tetapi kepada orang-orang sekitar yang itu akan berdampak yang sangat tidak baik, dan itu akan membuat masyarakat sekitar itu rusuh. Contohnya misalnya sengketa tanah di beberapa tempat ya, yang saya tahu di Sumba itu ada cekcokan antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Dengan pemerintah ingin membangun sebuah tempat untuk memfasilitasi masyarakat, tetapi itu masalahnya di tanah. Pihak satu ingin memberikan tanah, tetapi pihak satu tidak setuju, dan itu menurut saya itu juga hal yang sebenarnya sangat tidak baik, dan itu akan berdampak negatif, yaitu itu bisa terjadi kerusuhan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, di sini menurut saya sebenarnya hal itu tentang tanah dalam etika pembangunan itu sebenarnya pemerintah juga harus mengalokasikan tanah tersebut dengan baik, membangun sebuah bangunan atau sebuah pembangunan atau sebuah taman itu. Pemerintah itu juga harus menjelaskan kepada masyarakat sekitar yang mungkin kurang mengerti atau kurang pahami tentang hal positif yang diambil dalam membangun sebuah pembangunan, dan harus meminta juga kesepakatan untuk masyarakat sekitar, karena sebenarnya masalah tanah ini memang memang itu tanggung jawab pemerintah, tetapi namanya masyarakat yang tinggal di sekitar itu juga harus takutnya ada dampak yang negatif, karena sekarang ini juga di NTT ini juga banyak penggusuran rumah. Itu juga halnya mengenai sengketa tanah yang saya tahu dan saya ketahui, itu juga minimnya tentang tanah, dan itu penggusuran itu juga pasti akan membangun suatu bangunan. Nah, di sini dalam etika pembangunan itu masyarakat sekitar dan pemerintah juga harus juga harus mempunyai etika dalam membangun sebuah pembangunan, agar tidak terjadi dampak yang tidak dirugikan antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Nah, juga tadi Bapak dosen yang ada di video itu menjelaskan tentang pariwisata. Ya, memang memang di NTT ini ada tempat 10 pariwisata. Nah, yang saya ambil di sini tadi tentang Labuan Bajo. Nah, kebetulan kakak saya juga bekerja di Labuan Bajo. Jadi menurut yang saya ketahui, di Labuan Bajo itu tanah dan sengketa tanah itu juga sangat banyak dan
Mungkin itu saja argumen dari saya dan pendapat dari saya mengenai etika dalam pembangunan. Mohon maaf jika kurang tepat dan ini menurut pendapat saya sendiri. Sekian dan terima kasih.